Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 7, untuk kelas 8. Hari ini kita kelas 8 akan mempelajari mengenai simbol. Nah, tentunya kita harus mengetahui pengertian atau definisi dari simbol itu. Simbol merupakan kumpulan dari sebuah huruf, angka, tanda, maupun satuan yang tidak ada pada tombol keyboard. Nah, di dalam keyboard yang kita pakai, di dalam keyboard komputer, baik keyboard untuk CPU maupun untuk laptop, tombol-tombolnya itu kan terbatas. Jadi tidak semua karakter huruf itu ada di dalam keyboard yang kita gunakan. Nah, contohnya seperti halnya simbol alfa, beta, V, satuan mata uang selain dolar, dan lain-lain. Itu tidak ada di dalam keyboard kita. Simbol atau karakter khusus dapat digunakan jika dibutuhkan. Nah, jadi banyak sekali simbol atau karakter khusus yang bisa dibutuhkan. Misalkan dalam bidang studi matematika, fisika, kimia, ataupun dalam aksara Chinese, ataupun dalam aksara Arab. Itu semuanya ada di dalam simbol. Cara memunculkan simbol juga sudah ada di sini, yaitu insert symbol, more symbols. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan melihat file latihan praktek. Ketik teks di bawah ini dengan ketentuan. Untuk paragraf, fontnya Times New Roman, font size 12, ukuran kertas. Nah, ini yang mau kita atur duluan. Sekarang saya akan atur di bagian layout. Ini ada tulisan page setup, agak ke kanan ada kotak kecil untuk page setup. Ini diklik dulu. Nah, di bagian margin, ini yang mau kita atur. Untuk top, bottom, left, dan right. Sesuai dengan ketentuan di file latihan praktek. Untuk top 3 cm, bottom 2 cm, left 3 cm, right 2 cm. Maka sekarang saya atur untuk marginnya. Nah, untuk margin sudah selesai saya atur. Sekarang orientation-nya. Di sini ada dua pilihan, portrait dan landscape. Jadi kita harus melihat tampilan file latihan praktek ini. Nah, tampilannya seperti ini. Memanjang tegak. Ini adalah bentuk dari portrait. Jadi orientation-nya pilih ke portrait, kemudian paper size-nya. Di dalam file latihan praktek disebutkan ukuran kertas itu adalah A4, yang ini ya. Jadi kita ubah paper size-nya menjadi A4. Untuk width dan height angkanya tidak usah diubah lagi, karena kalau angkanya diubah maka paper size-nya juga ikut berubah. Lalu klik OK. Selanjutnya, line spacing dan alignment seperti terlihat pada teks. Kalau kita perhatikan di sini, ini jaraknya ini 1,5 spasi, 1.5 lines. Nah, sekarang kita atur. Buka menu home, lalu ini ada paragraf. Kita buka kotak kecil paragraf, line spacingnya 1.5 lines. Yang berikutnya, sekarang kita akan munculkan simbol. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama 3,5. Di sini ada angka 3,5. Angka 3 ada di keyboard. Jadi kita langsung ketikkan saja. Tunggu, saya mau ubah font dan font size-nya. Times New Roman, font size-nya 12. Kemudian saya akan perbesar tampilan di layar laptop saya ini untuk Microsoft Word-nya. Angka 3 saya ketikkan dulu. Kemudian
untuk setengah tidak ada di dalam keyboard. Jadi saya akan gunakan simbol. Cara menggunakan simbol begini, buka insert, kemudian simbol di paling kanan. Lalu pilih more symbols. Nah, di sini ada fontnya. Kita scroll ke paling atas. Normal text. Urutannya, ini tetap dimulai dari kotak kosong, lalu ada tanda baca dimulai dari tanda seru. Setelah itu ada angka 0 sampai 9, lalu dilanjutkan dengan tanda baca lagi, lalu ada huruf besar, huruf kapital, lalu huruf kecil, kemudian dilanjutkan dengan karakter-karakter khusus yang tidak ada dalam keyboard. Kalau untuk normal text isinya sangat banyak sekali. Nah, di sini saya akan tunjukkan dulu simbol fontnya. Sekarang saya ubah fontnya menjadi, saya ambil fontnya sekarang adalah Agency FB. Nah, ini urutannya seperti tadi. Mulai dari kotak kosong, tanda seru, diawali dengan tanda seru, lalu angka, huruf kapital, huruf kecil, di bawah huruf kecil itulah karakter yang tidak ada dalam keyboard. Cuma ini tidak sebanyak yang ada di normal text. Kemudian saya ubah lagi menjadi Aharoni. Ini Aharoni. Juga urutannya sama, cuma beda bentuk hurufnya, ini agak gemuk dan tebal. Dan di bawah huruf kecil itu ada karakter khusus yang tidak ada di dalam keyboard. Nah, demikianlah untuk font yang lain. Tapi di dalam simbol ini ada font yang isinya berupa gambar semua. Saya akan tunjukkan. Yang pertama adalah font simbol. Yang ini, simbol. Jadi isinya ini berupa karakter-karakter yang digunakan dalam matematika, fisika, dan kimia. Kemudian saya ubah fontnya menjadi Webdings. Yang ini, Webdings. Ini juga berisi gambar semua. Kalau ini saya scroll ke bawah sampai ke paling bawah, ini isinya gambar semua. Kemudian fontnya saya ubah menjadi Wingdings. Ini juga berisi gambar semua, dan gambarnya ini beda dengan yang ada di font simbol dan Webdings. Beda sama sekali. Kemudian saya ubah fontnya menjadi Wingdings 2. Ini juga berupa gambar semua. Kemudian saya ubah menjadi Wingdings 3. Nah, di dalam Wingdings 3 ini juga berupa gambar-gambar, tapi gambarnya berupa berbagai variasi panah. Nah, inilah font dari simbol yang memiliki gambar semua. Nah, sekarang kan kita mau munculkan lambang setengah. Saya ambil dari normal text. Ini saya scroll ke bawah, saya cari setengah. Ini dia setengah. Klikkan dulu seperti ini supaya muncul kotak biru ini. Setelah itu klik tombol insert, kemudian close. Maka muncullah 3,5. Kemudian setelah setengah, tanda tambah. Antara setengah dengan tanda tambah ada spasi 1. Berikan dulu spasi, lalu tanda tambah, langsung ketik dari keyboard. Setelah itu spasi lagi. Seperempat tidak ada dalam keyboard. Jadi saya ambil dari simbol, lalu more symbols, seperempat yang ini. Fontnya tetap normal text. Kemudian insert, close. Kemudian spasi. Setelah itu tanda kurang. Kurang 2/3/4.
tanda kurang dulu, lalu spasi, angka 2. Untuk 3/4 tidak ada dalam keyboard, jadi kita gunakan simbol, kemudian more simbol, setelah itu 3/4. Kemudian insert, close. Yang berikutnya enterkan. Sekarang kita akan munculkan huruf I. Huruf I ketik langsung dari keyboard, setelah itu spasi. Nah, lambang love yang mau dipakai seperti ini. Ini tidak ada di dalam keyboard. Jadi kita gunakan simbol, more symbols. Nah, fontnya kita pertama kita pasti bingung ya, mau ambil font yang mana. Cari dulu di font yang isinya gambar semua. Biasanya ada di sana. Kita cek dulu di font simbol. Nah, di dalam font simbol tidak ada love yang mau kita pakai. Yang ada love-nya seperti ini. Ini tidak kita gunakan. Lalu kita ubah fontnya menjadi Webdings. Kita cari dulu, kita scrollkan dulu ini ke atas, saya scrollkan. Nah, love yang ini, love yang miring ini. Kemudian insert, close. Setelah itu spasi, U besar. Lalu enterkan. Berikutnya, lambang gunting. Lambang gunting tidak ada dalam keyboard, jadi kita munculkan dari simbol, more symbols. Nah, saya ubah dulu fontnya menjadi Wingdings. Nah, ini lambang gunting yang mau digunakan. Kemudian insert, close. Kemudian spasikan sekali. Lalu ketikkan cut. Enterkan. Selanjutnya, lambang 2 jari seperti ini. Lambangnya juga tidak ada dalam keyboard. Saya munculkan dari simbol, more symbols. Saya cari dulu di Wingdings. Ini lambang yang mau dipakai. 2 jari seperti ini. Kemudian insert, close. Spasikan sekali, lalu ketikkan OK boss. Selanjutnya, kotak yang ada tanda benarnya, tanda centangnya. Ini saya entarkan dulu, lalu saya buka simbol, more symbols. Saya cari dulu di Wingdings. Ini dia. Kemudian insert, close. Lalu spasi, sekarang ketikkan pria. Enter lagi. Yang selanjutnya, kotak persegi kosong. Tidak ada tanda apa-apa di dalamnya. Untuk memunculkannya, buka simbol, lalu more symbols. Di font Wingdings dicari dulu. Kita cari di font Wingdings. Ini dia. Insert, close. Lalu spasi, ketikkan wanita. Kemudian enterkan. Yang selanjutnya, sin 90 derajat. Sin 90 kita ketik sendiri dulu. Kita ketik langsung. Untuk lambang derajat, tidak ada di dalam keyboard. Kita buka simbol, more symbols. Nah, derajat itu merupakan satuan dari matematika, jadi kita ubah fontnya menjadi simbol. Setelah fontnya menjadi simbol, sekarang kita cari lambang derajatnya. Yang ini. Kemudian insert, close. Enterkan. Berikutnya, copyright. Lalu ada C dalam lingkaran 1998 sampai 2002. Untuk copyright kita ketikkan langsung.
Lalu lambang C dalam lingkaran itu dari simbol more symbols. Nah, saya cari dulu di font simbol. Nah, di sini C dalam lingkarannya ada dua ya. Yang atas dan yang bawah. Yang atas itu agak tebal, yang bawah tidak tebal. Kalau yang atas itu C-nya itu ada tanduknya. Kalau yang di bawah tidak ada tanduknya. Nah, saya lihat dulu di file latihan praktek. C-nya itu tidak tebal. Jadi saya ambil yang di bawah ini, yang ini. Lalu udah insert, close. Lalu spasi 1998 spasi tanda kurang 2002. Nah, kalau kita perhatikan tanda kurang yang ada di file latihan praktik ini agak panjang. Cara membuatnya gini. Posisi kursor kan ada di belakang 2, enterkan aja. Maka tanda kurang ini sudah menjadi panjang. Nah, demikianlah untuk materi hari ini. Kita ada tugas praktik, kerjakan dengan baik dan nanti kumpulkan filenya itu di Google Classroom. Sampai jumpa untuk pembelajaran daring selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai balance and numbering. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.